mengacu kepada masalah yang terjadi pada arus mudik pada tahun yang lalu, utamanya di jalan tol dan juga di Pelabuhan Merak. Saya hadir di sini untuk memastikan bahwa persiapan-persiapan desain perencanaan itu betul-betul sudah dalam posisi yang siap. Nah, menggunakan kapal laut ini kebenaran kita belum ketemu yang ramai ya. Jadi prediksi saya kalau tahun-tahun yang lewat itu ya akan ditingkatkan. Karena tahun yang lewat itu saya pas pulang juga agak terhambat, terutama sekali untuk masuk ke kapal kendaraan. Tapi dengan adanya tahun ini kan untuk kendaraan roda 2 dialihkan, tidak jadi satu dengan yang ada di Pelabuhan Merak. Nah, itu menguntungkan sekali bagi pengendara yang khususnya mengendarai baubil. Ya sejauh ini sih persiapannya kita sudah sudah sangat siap dan insya Allah berjalan dengan lancar lah gitu. Soalnya kan buka 2 pelabuhan juga. Ya menurut saya sih kan PPKM udah dicabut nih, pasti kan terdapat pelonjakan nih buat arus mudiknya. Jadi makanya dibuka 2 pelabuhan itu biar mengurai juga sih, biar nggak terjadi kemacetan yang parah. Ya harapan saya sih mudah-mudahan tiap tahun makin meningkat lagi sih, lebih bagus lagi. Jadi setiap ada mudik lebaran ataupun yang lainnya tidak terjadi kemacetan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengacu kepada masalah yang terjadi pada arus mudik pada tahun yang lalu, utamanya di jalan tol dan juga di Pelabuhan Merak. Saya hadir di sini untuk memastikan bahwa persiapan-persiapan desain perencanaan itu betul-betul sudah dalam posisi yang siap. Kita ingat tahun lalu di Cikuasa atas, Cikuasa bawah ada masalah, kemudian juga kapasitas untuk kapalnya kurang, tapi pada Lebaran tahun ini, arus mudik tahun ini kita harapkan semuanya itu sudah tidak terjadi lagi. Tapi juga hati-hati, ini saya ingatkan semuanya yang ingin mudik, hati-hati, ada lompatan yang besar. Jumlah masyarakat yang mudik dari 86 juta dari survei ini ke 123 juta. Artinya ada kenaikan kurang lebih 45%. Ini yang semuanya harus dihitung, dikalkulasi. Sehingga tadi saya menanyakan secara detail karena tidak ingin kejadian tahun yang lalu terjadi pada tahun ini. Sudah ada penambahan pelabuhan dermaga, yaitu di Pelabuhan BBC dan Pelabuhan Ciwandan. Ini bagus. Sehingga kapasitas penumpang bergerak dari 34.000 melompat menjadi 49.000. Ini bagus. Kemudian manajemen di lapangannya diatur, pelabuhan yang khusus untuk sepeda motor, pelabuhan yang khusus untuk mobil dan kendaraan kecil dan bus, pelabuhan yang khusus untuk kendaraan berat sudah dipisah-pisah. Ini juga sangat bagus. Dan saya harapkan seluruh penumpang yang ingin naik di Merak sudah memesan tiket lewat e-ticketing. Karena tahun yang lalu ini sangat mengganggu yang tidak pegang tiket. Semuanya harus pegang tiket sebelum masuk ke Pelabuhan Merak. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Dan juga yang kedua, untuk tol. Tahun yang lalu problem karena rest area. Ini juga tadi dilaporkan sudah bertambah rest areanya sehingga tidak mengganggu jalur utamanya. Sudah.
Nanti Pak, nanti yang teknis seperti itu nanti Pak Menteri Perhubungan. Ya. Pak Kapolri nanti akan menjelaskan. Tapi yang jelas keamanan, aparat keamanan akan ditambah untuk daerah-daerah yang rawan. Nanti dijelaskan secara rinci oleh Kapolri. Ini urusan arus mudik. Kita ini konsentrasi ke arus mudik dulu, semuanya. Karena lompatan dari 86 juta ke 123 juta. Hati-hati. Ya. Nanti dijawab oleh Bu Dirut. Saya muter sudah di banyak provinsi. Jadi kalau melihat harga-harga stabil dan kemarin di Boyolali justru bawang merah, bawang putih, beras, telur turun semuanya. Nanti akan disiapkan SAR-nya lah. SAR akan disiapkan semuanya. Ini saya kira, saya melihat desain perencanaannya lebih baik. Jadi jangan mengandai-andai, tapi semuanya sudah diantisipasi. Terima kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya, melihat mudik tahun yang lalu, ada catatan-catatan yang harus kita perbaiki, dan catatan besarnya itu ada di Pelabuhan Merak dan juga di jalan tol. Oleh sebab itu, secara detail yang bekerja di lapangan itu harus betul-betul melihat sehingga perbaikan dari manajemen tahun yang lalu untuk arus mudiknya harus lebih baik. Dan saya sangat menghargai apa yang telah dilakukan di Pelabuhan Merak. Tadi disampaikan ada penambahan Pelabuhan Dermaga 2 dan juga ada penambahan kapasitas yang cukup signifikan. Di kapasitas dari 34.000 ke 49.000. Ini sebuah lompatan jumlah yang cukup besar, karena kita tahu yang mudik nanti dari 86.000 tahun yang lalu, tahun ini diperkirakan dari hasil survei 123 juta. Dari 86 juta ke 123 juta. Oleh sebab itu, tambahan kapasitas dan tambahan pelabuhan dermaga ini sangat penting sekali. Dan tadi juga saya lihat manajemennya sudah sangat detail, pelabuhan mana yang digunakan untuk kendaraan berat, pelabuhan mana yang dipakai untuk kendaraan bermotor, dan pelabuhan mana yang dipakai untuk kendaraan kecil dan bus. Saya kira cara manajemen sangat baik, tetapi sekali lagi nanti akan kita lihat jalannya manajemen itu di lapangan seperti apa. Karena kalau kita ingat, tahun yang lalu problem besar ada di Cikuasa atas dan Cikuasa bawah. Apakah perbaikan yang kita lakukan betul-betul bisa menghilangkan problem yang telah terjadi di tahun yang lalu. Kemudian yang
kedua, selain Merak juga yang berkaitan dengan tol. Saya melihat jumlah rest area yang ini tahun yang lalu sangat mengganggu, ini jumlahnya juga sudah ditambah dan kita harapkan utamanya selain Kementerian Perhubungan, Polri, TNI, saya minta agar BUMN, saya minta agar gubernur, bupati, wali kota betul-betul turun ke bawah untuk melihat problem secara detail sehingga bisa mengeksekusinya langsung di lapangan. Karena saya tidak bisa membayangkan dari 86 juta melompat ke 123 juta itu bukan sebuah manajemen yang mudah. Perlu persiapan, perlu desain perencanaan yang baik. Dan saya sangat berharap kenapa saya ke sini, saya ingin memastikan bahwa semua nanti kita harapkan bisa berjalan dengan baik dan masyarakat betul-betul terlayani dengan baik. Tidak ada yang merasa berlama-lama di jalan, berlama-lama di pelabuhan, ada kemacetan. Itulah yang saya kira kita harapkan. Saya rasa itu sebagai pengantar. Terima kasih.